Halo viewers Indo Posko Channel. Kali ini kita akan gerebek garasi. Kebetulan dia punya koleksi motor-motor antiknya guys. Sekarang kita gerebek di edisi hobi ya. Hobi Indo Posko Channel. Stay tune guys. Kita gaskan. Wah guys, ada yang lagi ngelap-ngelap tuh guys. Itu dia tuh Om Ajis. Kita gerebek yuk garasinya. Ada motor antik apaan di garasinya ya nggak? Teman guys. Om, wih, motornya antik-antik banget ini Om. Iya nih, kebetulan seri. Boleh kita ngobrol-ngobrol Om? Boleh, silakan. Kita parkir dulu guys. Halo Om, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Ini ada motor apa aja nih Om? Ini kebetulan ada dua koleksi ya. Yang ini Yamaha AS3 tahun 73. AS3 73 sama ini RX Twin 78. Oke. Om, kalau boleh tahu kenapa sih awalnya demen sama motor-motor dua tak ya, khususnya yang lawas banget ini? Nah, ini ceritanya agak lucu memang. Kalau saya senang RX Twin itu karena Vespa sebetulnya. Karena Vespa ya? Betul, karena ayah saya dari SMA sudah punya Vespa, sampai saya lahir masih ada Vespanya. Saya dibelikan Vespa zaman SMA. Pas sudah mulai kerja ditukar ya? sama ini. Oh, jadi awalnya bokap dulu nih ya ngenalin ke Yamaha klasik ya? Ya, terus akhirnya ditukar sama Vespa VBB, dapat ini. Oke. Yamaha RX Twin. Karena VBB saat ini juga lagi cakep juga tuh ya, lagi rare juga ya. Betul. Nah, ditukar sama ini. Cuman memang waktu dapat itu kondisinya belum seperti ini ya, jadi perlu direstorasi ulang. Restorasi ya. Setelah lumayan lama, 5 tahun. 5 tahun ya? Baru bisa terbangun seperti ini. Ya, kalau ini dapatnya masih baru di tahun 2020. 2020 ya. Itu restorasinya lama juga ya? Kendalanya apa tuh? Lama, karena kalau satu bengkelnya tidak banyak yang bisa megang Yamaha dengan kondisi twin ya. Spesifikasi twin tuh jarang banget yang bisa megang. Yang kedua spare part sama dana sih. Sama dana ya. Sama dana. Itu penting banget tuh viewers tuh. Motor dua tak emang kelihatannya tua, tapi kalau buat cuannya, duitnya, wah, nggak berseri. Iya. Ya, kalau ini relatif cepat bangunnya, jadi ini nggak nyampe Ini setahun. Lebih cepat malah ya? Ya, dapat memang kebetulan masih utuh, cuman kondisi sudah di bawah semua. Oke. Waktu itu mau dikiloin sama orang, menarik terus saya rayu ya. di Puri Kembangan, dia udah nyender sama pohon sama tembok itu, saya rayu, saya beli 5 juta, dikasih akhirnya, bawa aja semua sama spare partnya, bawa. Menarik banget ini historinya ya. Gitu. Jadi sejarahnya itu lagi jalan-jalan aja tuh. Lagi jalan ngeliat-ngeliat di rumah ada yang lagi nyender. Betul. Ya. Jadi kalau nggak kenal ini nggak dapet itu. Gitu. Okay. Jadi takdirnya memang dari Vespa, punya Vespa 65 VVP, ditukar ini, kemudian nambah lagi yang itu. Yang penting harus ada asapnya ya. Kalau motor ya biar lebih antik ya. Betul. Nah ini bos boleh dijelasin nih Om speknya nih. Jadi kalau apa aja nih? Kalau kita bandingin dua ini dulu aja ya. Iya. Jadi kalau antara AX3 sama RX Twin itu sebetulnya kan kalau Yamaha memang punya banyak jenis motor 125 cc Twin. Iya. Jadi seri pertamanya itu YL. YL itu tahun 60-an. YL ada 1, 2, 3. Masuk ke tahun 70 awal ada AS. AS itu ada S1, 2, 3. Nah, ini AS3 nih. Ini 3 ya. Setelah ini sebenarnya ada RD 125, tankinya bulat, mesinnya hitam mirip kayak AS3. Baru setelahnya terakhir penutup ini. Tutup ini ya. Nah, setelah ini nggak ada versi 2 silinder lagi tuh, udah RX 125 engkel. Nah, kalau dibandingin ini sama ini, sebetulnya spesifikasinya nggak jauh beda karena basisnya si RX Twin ini sama basisnya si AS3. Jadi pengembangan dari yang AS3 ke sini. AS3 baru ke sini ya. Cuman ada pengkinian fitur-fitur lah. Kalau dari bobot yang saya rasakan sih kalau di buku dia sama RX Twin itu sama. Bobotnya sekitar 110-an.
Ya. Nah, dibandingin sama RX King yang lebih muda, RX King itu cuma 100 kilo. Jadi jauh lebih berat nih. Lebih berdua berat nih. ya. Tapi kalau saya pakai handlingnya yang itu lebih enteng. Jadi feeling saya sih ini kayaknya sekitar 100 kiloan sih. 100 kilo ya. Iya. Tapi feeling saya ya. kalau Tapi ini di buku berapa sama. kilo nih? Ini 110-an. 110 ya. 110 kilo. Nah, kalau dari kapasitas tangki itu sama kayak RX Twin 9 liter. 9 liter. Yang ini Kalau ini 11,5 liter. Tapi kalau dari power, torsi semua sama. Jadi ini torsinya 16 horsepower, ini juga 16 horsepower. Kalau di compare sama RX Twin sudah sekitar 18,5 tenaga kuda horsepower. Jadi ini mirip sebenarnya karakternya. Tapi kalau dipakai, yang saya udah rasakan dipakai jauh, ini tarikannya jauh lebih panjang, yang itu tarikannya jauh lebih pendek. Karena setelah dibongkar gearboxnya mirip, tapi dia geriginya lebih halus. Nah ini geriginya lebih kasar. Jadi untuk jarak jauh kayak versi touringnya pakai ini memang. Ini touring ini harian ya. Ini harian, enak yang banget jaraknya ini buat rapet tuh. harian ya. Rapet, padat di bawah. Tapi kalau dipakai panjang, dia kurang bisa torsinya kurang bisa untuk capai di RPM yang tinggi sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kayak ring bannya itu sama, ring 18. Sama ring 18 ya. RX juga sama, ring 18. Depannya sama, 225, belakangnya 300. Ini juga sama, RX juga sama. Spesifikasi karbu itu juga mirip. Mirip ya Itu karbunya. masih orisinil TK ya. Karbunya sama. TK. Ini juga sebenarnya karbunya TK juga, cuman ini udah saya ganti pakai DT185 Twin. Karena yang orinya saya simpan karena yang orinya itu katanya susah dioprek. Jadi spuyernya, main jetnya jadi lebih gampang pakai yang DT185 Twin. Tapi ini orisinilnya Suzuki GT. Kalau yang lain-lainnya sih hampir sama, cuman memang dia ada pengkinian ya, kayak di shocknya dia kan masih tabung tuh. Iya. Yang ini udah pakai spring gitu kan. Sama di sini yang paling unik dimulai dari tahun 76 Yamaha sudah menelurkan teknologi pakai sensor oli samping. Itu belum ada sensor oli sampingnya. Dia kalau mau ngeliat oli Tapi samping, tabungnya udah ada. udah ada di sebelah kiri. Iya. Bisa ngintip. Gitu pakai. Nah, kalau ini udah pakai sensor. Jadi Udah kalau pakai dia sensor, habis Nyala sensornya ya. nyala. Nah, itu yang berlanjut sampai ke generasi RX King ini. Jadi nih viewers nih, penting banget nih. Bisa dibilang nih nenek moyangnya RX King ya. Iya. Tapi ini di luar negeri dikenalnya serinya RD 125 DX. Masuk ke Indonesia jadi RX ya. gitu. Nah, yang lain-lain ya kayak di Yamaha ini juga mulai ada sistem engine cut off di sini. Ini pertama kali ada di tahun 76. Menarik banget nih. Itu Antik belum banget ada. saklarnya nih. Nah, ini yang berlanjut sampai ada di tahun-tahun berikutnya ya, engine cut off-nya. Nah, yang di sisi pengamanan di sini masih drum brake dia, Masih drum brake ya. Yang ini udah pakai disc ya. Tapi memang dia nggak ada bolongannya tuh. Iya. Biasanya masih yang sederhana. Sampai ke kalau nggak salah RX King Cobra tuh Cobra masih kayak gini, betul. Kecuali masuk ke master. Ya. Nah, udah deh tuh, udah beda deh tuh sampai peredam terakhir tuh udah ada bolong-bolongnya banyak ngikutin. Betul. Zaman lah. Betul. Kurang lebih itu sih kalau di compare sama RX Twin ya, RX King, RX Twin, AS3 sama RX Twin mirip lah karakter mesinnya. Cuman dia ngisi di tenaga bawah, yang ini ngisi di tenaga atas. Tenaga atas ya. Nah kalau RX King sendiri kan udah jauh lebih ini ya. Iya. Cc-nya juga dia 135. Lebih responsif dia. Iya, secara power juga dia sekitar 18. Tapi ini kalau untuk kenyamanan ini ya. Nyaman ini, betul. RX 125. Dan panjangnya pun Twin. sebenarnya sama panjangnya ya, sekitar hampir 2 meter, 1,900 berapa lah. RX King juga sama 100-900. Tapi ini untuk lebarnya lebih lebar dari si RX King. Kalau di RX King tuh 700 sekian milimeter, ini 800 nih. 800 ya. milimeter gitu. Beratnya jauh lebih berat. Jauh lebih lebar, panjangnya hampir mirip. Itu sih lebarnya sama kayak RX King 700 sekian milimeter. Gitu. Oke viewers, ini awalnya tahun berapa berarti Om? Mulai beli Yamaha RX 125-nya? Tahun 2015. 2015. Baru bisa kebangun 2019. Nah itu kalau boleh tahu harganya berapa tuh pertama kali? Itu waktu beli. Ya sekitar Vespa mungkin seharga 17-20 juta ya. Jadi tuker tambah? Tuker aja langsung. Oh tuker langsung. Saya bawa ini. Cuman ketika saya bawa ternyata banyak problem ya, masih banyak pembenahan. Saya bawa di bengkel dekat rumah, nggak bisa, hampir 5 bengkel lah saya pindah-pindah. Baru terakhir ketemu mekanik yang memang bisa ngerawat ini, ya sudah. Sampai akhirnya ada satu koleksi lagi di sesinya Yamaha AS3 gitu.
Bengkelnya di mana tuh Om, kalau boleh tahu? Bengkelnya di Vinco Motor, Pos Vinco Pengumben. Motor, Pos Pengumben. Jadi nggak jauh lah dari sini sebetulnya. Nah, itu Iya. ada memang satu mekanik yang dia bisa ngoprek lah, dan dia bisa mencarikan solusi kalau misalkan ada spare part yang bisa di repair. Kayak contoh terakhir ini, kalau saya kan pakai motor tua itu yang penting feelingnya. Feeling. Wah, kok ini ada bunyi-bunyi begini ya? Kok ini tarikan bawahnya deh. Sebenarnya motor nggak rusak. Iya. Kalau orang lain yang Cuman nggak karena rusak, kita biasa emang Nah. biasanya perfect lah. Seneng Saya motor-motor sehat ya. kok ini motor bunyi tik 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 tik. Ah, dibawa akhirnya ke sana dicek bandulnya. Itu bisa di repair. Bandulnya itu dibubut, di center lagi. Di center lagi, dipres Bandul lagi. itu kalau bisa dibilang kerak asnya ya. Hook asnya, Kerak betul. asnya ya. Dipres lagi, kemudian disenterin lagi. Jadi udah. Itu stang sernya pakai apa Om? Stang servis sih emang harus orisinilnya dia ya. Orisinilnya Nggak bisa dia, ya. disubstitusi pakai punyanya Aero King. Tapi kalau dia substitusi ke AS3, AS1 itu masih bisa. Itu masih RD bisa, itu ya. masih bisa. Masih mirip-mirip lah. Tapi kalau dia setelahnya itu udah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa ya. Karena memang mungkin sudah basisnya sudah berbeda ya. Sama mungkin satu lagi yang tadi kelupaan, ini kan sebenarnya basisnya platina. Platina ya. Platina, Aero King udah CDI. Cuman ini saya rubah ke CDI. Karena memang untuk menyesuaikan pemakaian harian, sekaligus juga konon katanya memang kalau twin itu susah kalau platina. Jadi jalan sedikit geser. Nah, biar mudah hariannya udah saya convert ke model CDI. CDI-nya pun juga pakai Suzuki Shogun lah ya. Shogun. Jadi ya saya pakai part-part yang memang bisa dipakai, gampang dicari, ya udah dirubah. Sama magnet-magnetnya spoolnya pakai Mio pengapiannya. Oh, Sama berarti nih, kanan kiri. pengapian spool udah tahun muda nih ya, Ya, udah udah kombinasi disesuaikan biar lebih enak, gampang nyalanya. Pakai Mio, terus CDI-nya pakai Shogun. Ya, Shogun yang kebo ya. Kiproknya dia pakai apa? Kiproknya sama, dia pakai Sama. Shogun. Pakai Shogun juga ya. Pulsernya juga sama. Pusernya ya, relaynya pakai Shogun juga ya. Shogun juga. Pulsernya juga harus 2 juga ngambil pickupnya tuh. Oh gitu ya. Gitu. Dan yang agak sulit itu nanti magnetnya. Karena dia harus pakai sentris ya, ada ukurannya karena meleset sedikit biasanya nanti tarikannya suka ketahan. Jadi memang nggak bisa langsung sekali reset. Biasanya saya sama mekanik tuh dites dulu, udah enak apa belum. Kalau belum disetting lagi, begitu sudah sampai ke settingan yang lumayan enak baru dicoba pakai dulu Om, kurang apa. Iya. Gitu sih. Barulah di permanenin lah ya, posisinya kalau udah Gitu. nggak ada masalah semuanya. Dari keorisinilan ya, kedua motor ini bisa dibilang sekitar ya 90% lah ya. Oh guys, kalau ngelihat orisinilnya udah 90% gini, harganya udah gelap nih, iya Om ya. Iya. Kalau ada yang nawar nih, berapa nih kira-kira udah lepas nih? Di Kediri itu ada yang bisa jual sekitar 75-an warna 75 hijau. jutaan ya, Jadi untuk warna seri hijau ini ya. dia ada 4 warna kan, merah, yang paling banyak merah biru. Yang jarang itu silver, kemudian ada hijau, 5 satu lagi, hitam. Ya. Hitam ini terakhir penutup. Nah, di Kediri itu yang warna hijau ada yang bisa jual sekitar 75 ya. 75 jutaan. Kalau yang AS3 ini ada yang merah dan biru ini, saya ngeliat sih di Instagram ada yang bisa jual sekitar 50-40. Ini jauh lebih mahal mungkin karena spesiesnya jauh lebih sedikit kali ya. Karena Iya. jauh lebih banyak di jalan. Populasinya dikit ya. Iya, di Jawa itu masih banyak. Masih banyak kalau AS3 ya. Kalau yang ini yang agak jarang dan biasanya kondisinya nggak utuh. Oke. Jadi ada beberapa yang kayak joknya nanti diganti pakai jok apa. Oke. Terus ini kayak Ini kalau jok custom nih. ini sebenarnya jadi saya punya kawan di Bali dia punya RX Street. Joknya dia ori itu dibikin retro. Oke, berarti kulitnya aja ya. Kulitnya aja. Kulitnya dalamnya semua masih ori ya, full ori ya. Gitu. Jadi Dibungkus ulang aja ya. Label orinya memang kayak gini. Nah, cuman kalau lampu sen ini saya pakai lampunya Bandit, Suzuki Oh, Bandit. Suzuki Tapi Bandit. saya masih punya 4 Tahun set. muda tuh ya, Tahun Bandit muda. ya. Orinya saya simpen karena yang orinya itu dia nggak ada karetnya. Ya. Jadi kalau kesenggol parkir Ngeri patah ya. patah terus saya kejadian tuh patah terus akhirnya saya simpen. Ini saya pakai yang agak-agak klasik tapi bulat, ya udahlah pakai punyanya sini aja deh. Suzuki Bandit gitu. Kalau yang lain masih ori. Masih ori ya, 90% Ya, viewer untuk paling nambah, orinya nih. nambah aksesoris. Aksesoris ini. ya, kayak seal-nya, Ya, windshield-nya ya. kalau ini buat injekan anak. Sebetulnya. Jadi Enak kalau boncengan ya, jadi ya. sama tuh AS3 juga dipakein engine guard. Gitu. Viewer biar nggak cemburu nih, AS3-nya kita geser dikit Om. Oke, boleh. Sini, kita review.
Asik banget ini. Motornya siapa ya zaman dulu ya? Artis kalau lagi ya, syuting. mungkin si ini Pangki Suwito kali. Roma Irama ya. Cuman Roma Irama DX ya. DX ya, sama DX ya. DX 100 ya. Ini pakai DT 100. ini zaman dulu auto ganteng nih, Om. Sama motor ini, motor balapan ya. Kan Iya. saya juga kebetulan koleksi majalah-majalah. Majalah. brosur ya. Oke, bentar viewer kita ambil majalahnya nih. Nah, ini majalahnya nih Om ya. Ya, itu majalahnya. Tadi ya. Betul. Jadi, Sampai lengkap loh ini- majalah-majalahnya ini test viewers. drive-nya Yamaha nih, Tuh. RX Twin waktu pertama kali Pertama kali tahun keluar 76. ya. Oh, tahun 76 tuh. 76 Viewers. Sampai majalahnya ada, berarti harganya ikut gelap juga ini sama majalah-majalahnya. di zaman ini dia dites sama dua mobil. Jadi dites sama Alfa Romeo, satu lagi sama Datsun. Waktu sama Datsun jarak 50 meter kalah, tapi kalahnya tipis. Kalah Cuma tipis. 1-2 detik. Tapi di counter sama Alfa Romeo dia menang. Menang ya. Berarti tarikan bawahnya lebih cepat dia langsung naik ya. Betul. Tapi pada waktu itu Datsun emang mobil di kelas 1300 mobil kencang. Mobil paling kencang ya saat itu ya Datsun. Tuh. Ini ada apa lagi nih Om? Ini malah ada Menarik ini ya. nih. Ada yang brosur dari tahun 76 juga. Ini ada penghargaan juara Piala Soeharto malah. Nah, ini pembalap Indonesia nih. Nah, ini nih viewers nih harus tahu nih. Yang ada di brosurnya ini pembalap Pembalap Indonesia ya. Indonesia ini. Iya. Juara apa nih Om waktu itu? Yang Tuh ada ini, trofinya betul. Presiden RI Soeharto. Presiden kedua kita. Yang saya tahu di sini dan masih hidup Om Beni Hidayat. Kemarin saya sempat Oh, Om jumpa. Beni. Nih Om Beni Hidayat. Oh, nih nih viewers nih lihat. Masa mudanya Om Beni Hidayat nih. Om Beni. Pembalap kita paling top lah di zamannya dia tuh. juara di GP Macau tahun Tuh, di 70-an. Macau. Basisnya dia pakai AS1 kalau nggak salah. AS1 ya. Motornya. Nah, ini Aistri nih ya. Enggak, ini Ini RX Twin. RX Twin ya. RX Twin. RX 125. Nah, ini kalender 77 nih. Oh, kan 77. Ini pembalap semua. Katanya Iya. sih ini temenan semua memang. Cuman yang saya tahu cuman Beni Hidayat sih. Hidayat. Gitu. Terakhir Beni Hidayat itu masih punya dua koleksi, YL sama dia ada beberapa motor tua lah kayak BMW. Terus terakhir saya sempat ngeliat koleksinya ada YL, sempat ngobrol-ngobrol lah sama yang ngerawat YL-nya dia. YL-nya ya. Gitu. Om Beni Hidayat. Ini ya sekilas memang ada spesifikasi di sini juga Iya. sama. Kalau mau lihat orisinilnya ya begini memang. Ini tampilan orinya ya. Bukan orinya. Nah, ini penting nih Ya, ini untuk buat kita kalau mau restorasi sebenarnya awalnya cari ininya dulu ya Om ya. Betul. Karena harus tahu kalau restorasi itu konsepnya mau kemana, viewers. Tuh. Nah Om, ada itu nggak apa namanya tips-tips untuk viewers buat restorasi tuh kayak gimana? Kalau Lebih pilihan- enak restorasi atau full ori atau ya itu gimana? pilihannya. Jadi kalau mau masuk atau main motor klasik pilihan, mau main ori boleh, mau ngebangun dari awal boleh. Oke. Atau kalau memang orangnya mau custom pun sebenarnya dari basicnya motor klasik pun sebenarnya boleh. Iya, Jadi cuman kalau saya lebih senang nemu motor bahan ya. jadi bahan dulu terus nanti dibangun tuh. Nah seninya di situ nanti kita ngebangun terus ngelihat hunting partnya. Cuman memang tantangannya satu sih kendalanya dana sih. Dananya ya. memang harus ada dulu gitu kan. Iya. Terus yang kedua jaringan. Nah jaringan ini nanti juga akan terbentuk seiring dengan waktu kita komunikasi tuh sama orang-orang. Siapa nih yang punya part ini? Nah biasanya teman-teman di komunitas itu sebenarnya nggak cuma uang sih. Jadi kalau kalian punya part apa, dibarter dengan part apapun bisa. Jadi penting tuh viewers masuk Gitu. ke komunitasnya dulu. Ya di situ dari temen jadi kawan, jadi saudara. Iya. Bisa ya tuker-tukeran lah parts yang dia punya apa, kita ada Dia apa. butuh apa, kita butuh Bisa apa, tukeran barter aja yuk, ya. tukeran. Itu saya sering Atau kadang mungkin bisa dikasih gratis juga viewers. Nah. Kalau yang namanya udah CS ya kan kenal. ya gitu. Jadi pilihan kalau saya cenderung ngebangun dari bahan. Ketika sudah jadi seperti ini, jadi ada ceritanya. Dulu nih motor sudah kondisi di bawah, rusak, nggak bisa bangun, sampai akhirnya bisa terbangun. Gitu. Dari segi harga bahan jauh lebih murah. Gitu. Jauh lebih murah ya. Tapi memang butuh kesabaran sama butuh ya estimasi dananya mungkin ini yang harus di Waktu juga ya. yang harus Otomatis apalagi kalau Om kan basicnya kerja ya Om ya. kerja betul. Kerja ya. Kerja kantoran juga lah ya. Kerja kantoran ya Om. Tuh.
Ini sejarahnya berarti dari sender pohon sampai Sender pohon. bagus begini lagi ya. Ya, nanti kok mungkin kalau mau lihat foto awal-awalnya bisa. Boleh nanti ya. Kita lihat di sini nih. Proses restorasinya ada Ada. di sini. Dan Foto-foto before-nya ya. ini tadi saya bilang ya jauh lebih sederhana dari si RX Twin, kayak dia bukaan jok nggak pakai kunci, dia kancing aja. Jadi oli Kancing sampingnya ya. di sini. Oh ini oli sampingnya ya. Ini Sini, masih ori sini. ya. Cuman ini sebetulnya joknya saya ganti ya, orisinilnya. Olinya motul nih kayaknya. Olinya mutu. Kalau nyium dari baunya aja gue udah tahu nih. Harumnya harum motul. Nah ini joknya pakai punyanya LS3. LS3 ya. LS3 tuh langka juga, 1 silinder, tapi dia lumayan cukup langka karena dia cuma keluar 2 tahun. Nah joknya saya lihat-lihat kok bagus, saya pasang ke sini, jok orinya saya sini. Gitu. Ada satu lagi nih Om, pertanyaannya Om. Sebelum kita test drive, apa mau dengerin suaranya nih? Boleh. Kita ada satu lagi nih. Ini motor yang mana nih yang udah pernah menang balapan liar nih? Jangan-jangan sering nih. Balapan liar. Kalau balapan liar sih Ngaco ya Om ya? saya sih pakai hari-hari. Ngaco ya berarti. Ngaco itu sih. Ngaco, Viewer. Ngaco itu. Nggak pernah ya Tapi berarti. dulu katanya dipakai sama balapan liar Pachinko, pasukan Oh, Cina Kota. pasukan Cina Kota ya. RX Twin sama si AS3. Berarti Balapan-balapan liar di tahun-tahun 70-an nih sering banget katanya dipakai. balapan Kemayoran kali itu ya. Iya, Masih Ancol, zaman Ancol Ancol ya. Ancol Kemayoran. Kalau dipakai balapannya di Pakita aja, di sini Pak kita sini aja ya, keliling-keliling. aja. Di sini aja. Sun Mobur berarti, Sunday morning cari bubur. Ya, betul. Iya, ya gini. Tapi kalau dari cat ini yang saya ngebangunnya nggak terlalu berat. Memang ini ya, ini catnya masih garisnya masih orisinil. Jadi saya cuman nebelin aja. Ini di apa? Di pernis apa gimana? Ini Iya, emang agak karat-karat gini. Nah, ini biar mistisnya keluar. Oh iya. Jadi dibikin bulu. Jadi ada suasana horornya juga ya. Biar mistisnya keluar, jadi dibikin ala-ala karat lah. Padahal nggak berkarat sebetulnya, nggak ada yang bocor. Iya. Gitu. Oke, viewers kita coba dengerin suaranya aja langsung ya. Boleh. Sama-sama tenaga 125 cc. Tapi dia 2 silinder ya, Om ya? 2 silinder. 2 silinder tuh. Lihat tuh viewer, ada knalpotnya ada 2. Yang itu juga ada 2. Jadi konon katanya pemerintah itu tahun 78 akhir mengeluarkan regulasi pelarangan motor 2 silinder untuk 2 tak. Terus akhirnya diikutin sama 4 tak. Jadi jargonnya pada waktu itu juga udah kampanye uji emisi tuh. Oke. Jadi Itu berarti udah berapa Iya, udah puluh tahun ya, sampai besok kan ada juga kan tuh rencana uji. ujinya juga masih Ali Sadikin tuh, Iya. di PRJ. Jadi memang kayak Honda itu sudah mengkampanyekan 4 tak, Iya. 1 silinder, jauh lebih efisien. Karena motor 2 tak Honda itu bisa dibilang paling dikit ya. Sedikit. Beda, cuman Akhirnya- NSR doang Betul. sama Ada apa ya? beberapa kali ya. Iya. Kayak apa Nova Iya, gitu ya, yang gitu. ayam jagonya ya. Nah, kayaknya dari tahun 78 akhir itu sudah berhenti semua jadi 1 silinder semua. Makanya ini generasi penutup. Iya. Ini sebenarnya generasi kedua ini. Iya. Masuknya kode AS-nya. Karena Mau yang ini dulu. ya boleh Om, kita dengerin dulu ya suaranya. Ini nggak pernah dipanasin. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Suaranya guys. Ini knalpot standar nih Om ya. Standar. Saringannya masih orisinal juga. Standar. Nggak ngebayangin kalau di black kayak Reking suaranya bacotnya kayak gimana nih. Dan dulu orisinilnya kayak apa gitu. Iya. Kalau dari pabrik tuh Betul. kayak apa rasanya gitu. Katanya platina jauh lebih kencang Lebih kencang ya. dengan platina. Asik. Artinya nggak ada yang pincang, imbang. Keluar asapnya imbang. Artinya Oh iya, bagus ya. Karbonya sehat ya. nggak ada yang pincang. Busi-businya semua. Kalau kendalanya sih paling sering tuh busi ya. Busi. Dari- Motor 2 tak tuh biasanya pembakaran di busi. Biasanya di busi. Sering-sering lihat aja kalau Iya. udah coklat ini baru. Tuh. Ya dari busi biasanya dari karbon yang gitu. Ya, Jet main jetnya saya ya tinggal jetnya.
ini berarti masih masih nyari-nyari nih. Masih nyari settingan yang pas. settingan pasnya ya. Ini klaksonnya nyala Om. Nyala. Knalpotnya klaksonnya pakai apa nih? Oh, Hella ya. Nah, Hella ini udah diganti. Udah diganti biar lebih enak. Lampu nyala ya. Lampunya nyala. Nah, nyala tadi. Agak di tengah-tengah switch-nya. Nah, Oh, itu nyala nih. Lampunya nih. sama lampu sennya ada ininya dia. Terus apa? Sebenarnya ada alarmnya tuh. Oh gitu. Oh iya kayak motor-motor Poswan itu bunyi tuh. Tit 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 tit. Coba di suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Ada dikit Ada dikit kan? bunyi. Karena ketutupan knalpot. Iya. Knalpotnya sampai 2. Yang itu lebih kenceng suaranya. Nah, biar nggak penasaran, cobain yang itu ya suaranya ya. Kita matiin dulu. Wih, bul, enak. Nah, lucunya Yamaha itu banyak seri twin tapi suaranya beda-beda. Beda-beda ya? Yang ini lebih gerincing. Gerincing, Oh. gerincing, gerincing, gerincing. Ini kan bulat nih. Kayak black kan ya, gerincing-gerincing ya. Gerincing, gerincing. Yang itu bulat tadi. Nah, Oh iya, gerincing, gerincing, gerincing. garing ini enak. Kalau itu bulat. Oke, di rest dulu. Oh iya, Beda kan? asik. Suaranya. Asik, viewers. Suaranya tuh gerincing. Ini pakai punya siapa nih Om? Jupiter, itu Jupiter. Pakai Jupiter atau Evan ZR nih, Ya, sama nih. Selahannya ya. Karena kalau punya dia agak pendek. Agak ngelengkung nggak kayak Rekjet? Betul. Jangan. Biar nggak penasaran, cobain dulu nih Om. Nah, boleh. Ya nggak? Ini kayak ada bunyinya. Wah ini antiknya di sini nih. Kalau lampu jauh Masih bunyi, kalau iya. motor zaman dulu tuh nggak ada indikator lampu jauh. Oh iya, nggak ada dimnya lah ya. Nah, jadi dia pakai ini, pakai ada batu cincinnya. Mati ya? Mati. Ada yang kendor. Oh, pas mati ada yang kedua berarti. Iya, ada yang kendor. Oke. Ah, iya. Biar nggak penasaran, cobain dulu Om ya. Boleh. Kita muter dulu keliling-keliling komplek nih. Soknya empuk banget ya. Empuk. Ini soknya masih orinya dia ya? Orinya dia. Empukan Oh, iya. itu sama ini sih. Shock breakernya. Oke, kita coba dulu viewer. Belakangnya agak kempes. Gue viewers kalau ngebut-ngebut. Jadi kita slow but sure aja sambil dirasa-rasa motornya. Ya nggak viewers? Gaskan dia. Cuman karena agak kempes ngeri juga Om. Nah, goyang-goyang ya? Iya belakangnya. Ya, soalnya nggak pernah Asik. dipakai ya. Iya, tawan motor simpenan ini. Harga cocok baru diangkut. Spion ori. Spion ori ya. Yamaha. Nih, Ini tinggal pakai mati ini tinggal ini aja nih, saklarnya di kekananin ya kan. Asik. Oke viewers, untuk episode kali ini kita sampai di sini dulu. Kita jumpa di episode selanjutnya. Makasih buat Om Ajis kembali. udah boleh kita review motor RX 125 Twin ya. Betul. Sama AS3 125. Mbahnya Ereki. Mbahnya Ereking ya, Iya, nenek betul. moyangnya ya. Nenek moyangnya Ereki. Berarti dia kalau nyanyi bukan nenek moyangku seorang pelawat ya. Selalu RX Twin. Nah, betul. Oke viewers. Ya. Jangan lupa untuk para viewers untuk like, komen, dan subscribe Indo Posko Channel. Terima kasih. Ya. Salam sehat.